Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Ibrahim, dari kelas 101. Saya akan menjelaskan mata pelajaran fisika yang mengenai pemanasan global. Apa itu pemanasan global? Pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi secara bertahap akibat meningkatnya jumlah gas rumah kaca di atmosfer seperti karbon dioksida CO2, metana CH4, dan nitrogen oksida N2O. Gas-gas tersebut menahan panas matahari agar tidak kembali ke luar angkasa, sehingga bumi menjadi semakin hangat. Efek ini disebut efek rumah kaca. Penyebab utamanya ada pembakaran bahan bakar fosil seperti bensin, batu bara, dan gas alam. Ada penebangan hutan secara besar-besaran, dan ada juga polusi industri dan limbah rumah tangga. Gas rumah kaca. Gas rumah kaca adalah gas-gas di atmosfer yang dapat menahan panas matahari, sehingga suhu bumi tetap hangat dan memungkinkan kehidupan berlangsung. Namun, jika jumlahnya terlalu banyak, gas ini menyebabkan pemanasan global. Contoh gas rumah kaca utama adalah satu karbon dioksida CO2 berasal dari pembakaran bahan bakar fosil dan penebangan hutan. 2. Metana CH4 dihasilkan dari peternakan, sampah, dan rawa-rawa. 3. Nitrogen oksida N2O berasal dari pupuk pertanian dan limbah industri. 4. Uap air H2O, gas alami yang juga memperkuat efek rumah kaca. 5. Terakhir, gas fluor, CFC dan HFC, dari kulkas, AC, dan bahan kimia industri. Dampak terhadap lingkungan. Dampak pemanasan global terhadap lingkungan sangat besar dan merugikan suhu bumi yang terus meningkat, menyebabkan mencairnya es di kutub sehingga permukaan air laut naik dan dapat menenggelamkan wilayah pesisir. Perubahan iklim ekstrim juga terjadi seperti kekeringan panjang, banjir, serta badai yang lebih sering dan kuat. Selain itu, banyak hewan dan tumbuhan kehilangan habitatnya, menyebabkan kepunahan spesies. Hutan pun lebih mudah terbakar karena suhu yang tinggi dan cuaca kering. Dampak terhadap manusia. Dampak pemanasan global terhadap manusia sangat berpengaruh pada kehidupan sehari-hari. Suhu yang semakin panas dapat menyebabkan penyakit seperti dehidrasi, gangguan pernapasan, dan serangan panas. Gagal panen dan kekurangan air bisa terjadi karena perubahan cuaca ekstrim, sehingga mengganggu ketahanan pangan. Selain itu, naiknya permukaan laut dapat membuat banyak orang kehilangan tempat tinggal di daerah pesisir. Bencana alam seperti banjir dan kekeringan juga semakin sering terjadi, membahayakan keselamatan manusia. Apa yang bisa kita lakukan? Ada banyak yang bisa kita lakukan untuk cara menanggulanginya. Satu adalah menanam dan menjaga pohon untuk menyerap karbon dioksida dari udara. 2. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dan beralih ke transportasi ramah lingkungan. 3. Menghemat listrik dengan menggunakan energi seperlunya dan memilih lampu hemat energi. 4. Mendaur ulang dan mengurangi sampah plastik agar tidak mencemari lingkungan. 5. Menggunakan energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin. 6. Mengurangi emisi gas dari pabrik dan industri dengan teknologi ramah lingkungan. Kesimpulannya, pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata bumi yang disebabkan oleh meningkatnya gas rumah kaca di atmosfer seperti karbon dioksida CO2, metana CH4, dan nitrogen oksida N2O. Akibatnya terjadi perubahan iklim ekstrim, mencairnya es di kutub, naiknya permukaan air laut, serta gangguan terhadap kehidupan manusia dan ekosistemnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui penggunaan energi terbarukan, penghijauan, penghematan energi, dan pengelolaan lingkungan yang lebih baik agar keseimbangan bumi tetap terjaga. Sekian dari presentasi dan penjelasan saya kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan agak berisik, karena ini saya sedang di sekolahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.